Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rauda, mahasiswi dari Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Psikologi kelas E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi uji normalitas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas itu merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Dan uji normalitas ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala, interval, dan rasio. Uji normalitas ini jika dianalisis menggunakan metode parametrik karena data berasal dari distribusi yang normal dan juga mengukur data berskala, interval, dan rasio. Dikategorikan sebagai statistika parametrik juga karena data banyaknya lebih dari 30 angka bisa diasumsikan berdistribusi normal atau biasa dikatakan sebagai sampel besar. Lalu selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Dalam statistik, uji hipotesis adalah sebuah cara untuk kita menguji apakah survei atau pengamatan yang kita lakukan memberikan hasil yang bermakna. Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, diperlukan juga uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri memiliki beberapa jenis. Namun, yang kita butuhkan di sini adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis ini bisa berupa dua hal. Nah, yang pertama penjelasan sementara, lalu prediksi tentang suatu hal yang akan diteliti. Hipotesis statistik tersebut harus berkaitan dengan aspek-aspek keseluruhan data yang digunakan. Hipotesis statistik sendiri ini memiliki dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol atau null hypothesis, H0, yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi dan selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi, biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Contohnya adalah X sama dengan Y. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis H1, yaitu berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Hipotesis ini bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Contohnya adalah X tidak sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y, dan juga bisa X kurang dari Y. Nah, untuk hipotesis alternatif ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis non-direksional atau tidak terarah. Maksudnya adalah menegaskan satu nilai yang berbeda dengan nilai yang lain. Selain itu disebut juga hipotesis dua sisi, ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Lalu hipotesis direksional atau terarah, menegaskan bahwa ada satu ukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan ukuran lainnya dengan sifat serupa. Selain itu disebut juga dengan hipotesis satu sisi ditandai dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, untuk mengetahui uji normalitas ini kita juga perlu untuk mengetahui level signifikan dari data yang kita analisis. Tingkat signifikan menunjukkan probabilitas membuat keputusan yang salah ketika hipotesis nol benar. Tingkat signifikasi sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani alfa dan umumnya ditetapkan pada 0,05 atau 5%.
yang berarti bahwa ada kemungkinan 5% bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif ketika hipotesis 0 kita benar. Uji normalitas biasanya menggunakan beberapa metode. Yang kita gunakan di sini adalah uji Kolmogorov dan uji Shapiro-Wilk. Untuk uji statistik Kolmogorov sendiri itu merupakan suatu tes goodness of fit yang artinya diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu. Sedangkan uji Shapiro-Wilk sendiri merupakan sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Yang membedakan uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk berada di penggunaannya. Untuk Kolmogorov sendiri itu biasanya digunakan jika sampel lebih dari 50. Dan untuk Shapiro-Wilk sendiri itu biasanya digunakan untuk data yang sampelnya kurang dari 50. Nah, jika kita sudah selesai melakukan uji normalitas menggunakan metode yang sebelumnya saya jelaskan, selanjutnya ada kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini didapatkan berdasarkan hasil dari uji statistik, dan di situ yang membuat kita memutuskan apakah hipotesis 0 ini didukung atau ditolak. Di sini juga terdapat istilah p-value yang berarti angka yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan data kita terjadi secara kebetulan dengan asumsi hipotesis 0 benar. Kriteria pengujian yang pertama adalah H0 atau data dari distribusi normal ditolak jika p-value lebih kecil dari alpha. Lalu yang kedua, H0 diterima jika p-value lebih besar sama dengan alpha. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya suatu data, kita akan melakukan pengecekan melalui aplikasi SPSS. Berikut akan saya tunjukkan tata caranya. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS dan juga saya sudah mengkopas kumpulan data dari yang saya dapatkan. Kita menyalin di data view. Untuk selanjutnya kita beralih ke variable view untuk mengganti nama yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya ingin untuk data yang pertama saya beri nama pretest, lalu yang kedua posttest. Dan juga untuk desimalnya kita ganti menjadi 0, dan sama seperti posttest kita juga mengganti desimalnya menjadi 0. Lalu kita beralih lagi ke data view dan melihat bahwa nama sudah terganti menjadi pretest dan posttest. Lalu langkah selanjutnya adalah analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Lalu kita menunggu sampai akhirnya bagian explore keluar, dan setelahnya akan muncul seperti ini. Sebagai contoh, saya akan menganalisis data pretest terlebih dahulu. Jika data sudah masuk ke dependent list, kita sudah bisa memencet tombol plots, lalu akan muncul bagian seperti ini. Dan biasanya kita harus menyentang normality plots with test. Jika sudah selesai semua, kita memencet continue, lalu akan kembali lagi ke bagian yang ini dan memencet OK. Setelah memencet OK itu, kita akan menunggu sampai akhirnya muncul bagian seperti ini, dan setelahnya kita akan menekan tombol test of normality dan akan muncul bagian seperti ini, dan test of normality itu sudah bisa untuk kita copy paste ke dokumen. Nah, dan ini adalah hasil akhir dari
uji normalitas yang kita lakukan, dan di sini kita sudah bisa membuat kesimpulan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.